Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik di mana saja berada, siswa SMK Negeri 7 Manado kelas 11. Hari ini kita akan dengarkan presentasi teman-teman kalian tentang menganalisis makna puisi dalam musikalisasi puisi. Adapun yang akan mempresentasikan pada kesempatan ini adalah siswa Jesenia Atia kelas 11 akuntansi, siswa Maimun Puana siswa kelas 11 teknik audio video, siswa Oktaviani Mole kelas 11 akuntansi, Sri Tiara Danya kelas 11 akomodasi perhotelan Bunaken, Nur Wahida Putri Onu kelas 11 akuntansi, Andini Tekol kelas 11 akomodasi perhotelan Bunaken, Indriati Sabihi kelas 11 akomodasi perhotelan Bunaken, dan yang terakhir Muhammad Iqbal Rahman kelas 11 teknik audio video. Nah, adik-adik, mari kita dengarkan bersama tentang penjelasan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Rahman, kelas 11 TAP. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang puisi Cintaku Jauh di Pulau. Puisi Cintaku Jauh di Pulau adalah salah satu puisi cinta karya Khairil Anwar. Menurut saya, puisi ini menceritakan kisah cinta yang terpisah oleh jarak dan terpisah oleh maut. Penggambarannya, puisi ini menganalogikan hidup dengan perahu dan laut. Tema puisi tersebut adalah kasih tak sampai, yaitu perasaan cinta kepada seseorang tetapi akhirnya tidak bisa hidup bersama karena terlebih dahulu dipisahkan oleh ajal. Perasaan penyair yang digambarkan dalam puisi tersebut adalah perasaan cinta yang menggebu. Nada yang digunakan oleh penyair dalam puisi tersebut adalah nada kegetiran dan kekhawatiran. Juga terdapat suasana sedih yang digunakan bunyi akhir pada kata rapuh. Penggunaan nada yang berulang menunjukkan kesedihan dan ketidakberdayaan. Keindahan puisi Cintaku Jauh di Pulau muncul karena menggunakan majas yang baik. Apalagi puisi ini di-cover kembali oleh guru kami, yaitu Bapak Kusnan Hasan Relese, melalui musikalisasi dan mengkolaborasikan antara sastra, puisi, dan musik. Pembacaan puisi dengan diiringi musik atau puisi yang dinyanyikan sehingga pendengar yang kurang paham dapat menjadi paham dan dapat menggambarkan isi puisi tersebut. Demikian penjelasan saya mengenai materi menganalisis musikalisasi puisi. Terima kasih Pak Kusnan atas bimbingan dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membuat video tentang musikalisasi puisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, baiklah saya akan memperkenalkan nama terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Oktaviani Graciela Mole, kelas 11 akuntansi. Saya akan menjelaskan materi menganalisis suatu tema dan makna puisi melalui musikalisasi puisi. Suasana adalah sesuatu yang dirasakan pembuat puisi. Tema merupakan suatu gagasan, pokok atau ide, pikiran tentang suatu hal. Salah satunya dalam membuat suatu tulisan. Makna puisi adalah amanat yang ingin disampaikan kepada para pendengar dan pembaca. Cara musikalisasi puisi dengan baik dan benar. Menentukan puisi yang akan dimusikalisasikan, mengapresiasi puisi yang telah ditentukan. Mengapresiasi puisi artinya mencermati secara sungguh-sungguh sebuah puisi hingga tumbuh pengertian, penghargaan, kepekaan, pikiran kritis, dan kepekaan perasaan yang baik terhadap cipta sastra. Kamu harus tahu bagaimana makna dan kandungan pada puisi tersebut. 3. Melalui kegiatan musikalisasi puisi, diharapkan akan tumbuh sikap intelektual siswa yang dituangkan dalam ide, gagasan, kreativitas yang tergambar dalam mengekspresikan puisi yang dimusikalisasikan, matang secara pribadi untuk dalam pembacaan puisi. Suasana yang dapat dibangun dari puisi di atas adalah perasaan syahdu dan romantis dengan emosi yang tinggi. Puisi adalah sebuah bentuk karya sastra yang disusun dengan komponen irama, rima, penyusun bait dan baris, serta lirik yang dirangkai sedemikian rupa. Penyusun bait dan baris serta lirik yang dirangkai sedemikian rupa sehingga terasa indah dan penuh makna. Makna puisi adalah arti atau maksud atau isi yang terkandung dalam puisi yang dapat ditangkap oleh pembaca sesuai tingkat pengalaman dan pengetahuannya. Mengkaji tema, perasaan, nada, suasana, dan amanat sebuah puisi memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi penulis. Selain kaitannya dengan penulis yang bergelut dalam dunia pendidikan, juga makna yang terkandung dalam sebuah puisi tidak terlepas dari nuansa religius yang dapat memperkokoh keimanan. Salah satu contoh musikalisasi puisi beserta lagunya yang selanjutnya adalah dari IBGAD dengan liriknya yang sangat puitis. Jika kamu mendengarnya lebih dalam, maka akan merasa kalau itu adalah sebuah puisi. Terima kasih. Selamat pagi, Sir. Perkenalkan, nama saya Nurwajah Putriano, kelas 11 akuntansi. Materi tentang menganalisis suasana, tema, dan makna puisi dalam musikalisasi puisi. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian puisi dan musikalisasi puisi.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Sedangkan musikalisasi puisi merupakan kegiatan pembacaan puisi dengan cara dilagukan, diberi irama, atau diiringi musik yang sesuai dengan isi puisi. Menganalisis suasana, tema, dan makna puisi melalui musikalisasi puisi. Yang pertama, suasana. Suasana adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi. Contohnya, puisi Cintaku Jauh di Pulau Jawa karya Chairil Anwar ini menggambarkan suasana batin, yaitu sedih dan penyesalan karena si aku meninggalkan sang kekasih sendirian. Yang kedua, tema. Tema adalah ide dasar dan pijakan bagi penyair untuk mengembangkan puisi. Contohnya, tema dalam puisi Cintaku Jauh di Pulau adalah kasih tak sampai, yaitu perasaan cinta kepada seseorang tetapi akhirnya tidak bisa hidup bersama karena terlebih dahulu dipisahkan oleh ajal. Yang ketiga, makna. Makna adalah artian yang terkandung pada suatu puisi yang mengandung pesan tertentu yang bisa ditangkap oleh pembacanya atau pendengar. Contohnya, makna dalam puisi Cintaku Jauh di Pulau Jawa adalah sebuah cita-cita yang belum tercapai. Puisi Cintaku Jauh di Pulau karya Chairil Anwar yang dibawakan Serkusnan dan teman-teman sungguh memberi kesan yang mendalam, membuat para pembaca atau pendengar mengerti agar menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk mencapai cita-cita atau keinginan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk itu, perkenalkan, nama saya Jasani Atia, kelas 11 akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi menganalisis suasana, tema, dan makna puisi melalui musikalisasi puisi. Pengertian puisi. Puisi adalah sebuah karya sastra yang menggunakan pemilihan kata yang indah dari ungkapan atau perasaan seseorang dengan bahasa yang terikat, irama, matra, dan rima. Unsur-unsur pembangunan puisi terbagi menjadi dua, yaitu fisik dan batin. Makna dari puisi adalah sebuah karya sastra yang tersusun rapi dan sistematis dengan penggunaan kata diksi sehemat mungkin. Puisi terbagi menjadi tiga, yaitu puisi lama, puisi modern, dan kontemporer. Unsur-unsur puisi: 1. Diksi, 2. majas, 3. rima atau bunyi, dan 4. citraan atau imajinasi. Sedangkan musikalisasi puisi adalah salah satu bentuk ekspresi sastra puisi dengan menggabungkan atau mengkolaborasikan antara sastra puisi dan musik.
dengan melibatkan unsur seni seperti irama, bunyi musik, dan gerak tari. Tujuan dari musikalisasi puisi adalah agar pembicaraan puisi menjadi ekspresif dan menarik. Musikalisasi puisi juga dapat membantu proses pembangunan imajinasi kita dalam mengapresiasi karya puisi. Unsur-unsur dalam membuat karya musikalisasi puisi terbagi menjadi 5, yaitu nada, tempo, irama, tangga nada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Kisabi, kelas 11 Apilinaken. Baik, saya akan menjelaskan tentang menganalisis suasana, tema, dan makna puisi melalui musikalisasi puisi. Pengertian puisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, puisi adalah ragam sastra yang berbahasanya terkait oleh irama, matra, rima serta penyusunan larik dan bait. Musikalisasi puisi merupakan kegiatan pembacaan puisi dengan cara diberi irama atau diiringi musik yang sesuai dengan isi puisi. Tema, suasana, dan makna puisi. Pertama, suasana, keadaan atau kondisi dalam cerita. Kedua, tema adalah ide pokok cerita. Ketiga, makna adalah kesimpulan atau ringkasan dalam puisi. Cara menganalisis puisi dengan baik dan benar. Pertama, menentukan puisi yang akan dimusikalisasikan. Kedua, memperhatikan kesusahan isi puisi dengan suasana yang dibangun. Keempat, menentukan alat musik yang digunakan untuk mengiringi musikalisasi puisi. Makna puisi adalah suatu karya sastra yang tersusun rapi dan sistematis dengan penggunaan kata diksi sehemat mungkin. Hal yang harus kita ingat yaitu musikalisasi puisi harus tetap mempertahankan makna yang hendak disampaikan penyajiannya. Oleh karena itu, pemahaman tentang suasana, tema, dan makna puisi menjadi sangat penting sebelum melakukan kegiatan musikalisasi puisi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Tiara Dania, kelas 11 akomodasi perhotelan. Baik, saya akan menjelaskan tentang menganalisis suasana, tema, dan makna puisi melalui musikalisasi puisi. Tema adalah pesan atau dasar pijakan bagi penyair untuk mengabaikan puisi. Suasana dalam puisi adalah keadaan pihak membaca setelah membaca puisi tersebut. Makna puisi adalah maksud ataupun artian yang terkandung pada suatu puisi yang mengandung pesan tertentu yang bisa ditangkap oleh pembaca puisi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusun lirik dan bait. Irama artinya
komponen musik yang membuat gerak atau bahkan hanya menggetuk kaki saat seseorang mendengarkannya. Irama juga sebuah unsur musik yang bisa membuat sebuah musik begitu hidup. Matra merupakan bagian yang dipakai dalam penyusunan baris sajak yang berhubungan dengan jumlah, panjang, atau tekanan suku kata. Rima adalah penggulangan bunyi yang berselang baik di dalam lirik sajak maupun pada akhir lirik sajak yang berdekatan. Lirik merupakan kumpulan kalimat yang diciptakan dalam mengiringi sebuah musik membentuk sebuah lagu. Bait artinya sebagai satu kesatuan dalam puisi yang terdiri atas beberapa baris seperti pantun yang terdiri atas 4 baris. Musikalisasi puisi adalah kegiatan pembacaan puisi dengan cara dilakukan diberi irama atau diiringi musik yang sesuai dengan isi puisi. Cara musikalisasi puisi dengan baik dan benar menentukan puisi akan dimusikalisasi, mengapresiasi puisi yang telah ditentukan. Mengapresiasi puisi artinya mencermati secara sungguh-sungguh sebuah puisi hingga tumbuh pengertian penghargaan yang baik terhadap cinta sastra. Hal yang harus kita ingat yaitu musikalisasi puisi harus tetap mempertahankan makna yang hendak disampaikan penyair. Oleh karena itu, pemahaman tentang suasana tema menjadi sangat penting sebelum melakukan kegiatan musikalisasi puisi. Baik, terima kasih. Itu tadi penjelasan saya tentang menganalisis suasana, tema, dan makna puisi melalui musikalisasi puisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maimun Puana, kelas 11 TAP. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang menganalisis suasana, tema, dan makna puisi melalui musikalisasi puisi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terkait oleh irama, matra, rima, serta penyusunannya lari dan bait. Sedangkan musikalisasi puisi merupakan kegiatan pembacaan puisi dengan cara dilakukan dengan diberi irama atau diiringi musik yang sesuai dengan isi puisi. Cara musikalisasi puisi dengan baik dan benar menentukan puisi akan dimusikalisasi. Mengapresiasi puisi yang telah ditentukan. Mengapresiasi puisi artinya mencermati secara sungguh-sungguh sebuah puisi hingga tumbuh pengertian penghargaan yang baik terhadap cipta sastra. Makna puisi adalah arti atau maksud atau isi yang terkandung dalam puisi yang dapat dianggap oleh pembaca sesuai tingkat pengalaman dan pengetahuannya. Oleh karena itu, makna puisi akan berbeda-beda manakala penafsirannya tidak sama. Bahkan bukan tidak mungkin akan bertolak belakang dalam pembaca puisi.
Susunan yang dapat dibangun dari puisi di atas adalah perasaan syahdu dan romantis dengan emosi yang tinggi. Dengan demikian akan diketahui bahwa puisi tersebut merupakan keinginan seseorang untuk mengungkapkan perasaan cintanya kepada orang lain yang akan dicintainya. Hal yang harus kita ingat yaitu musikalisasi puisi harus tetap mempertahankan makna yang hendak disampaikan penyairnya. Oleh karena itu, pemahaman tentang suasana, tema, dan makna puisi menjadi sangat penting sebelum melakukan kegiatan musikalisasi puisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anima Koko, kelas 11 Akomodasi Perwakilan Manado. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang menganalisis suasana, tema, dan makna puisi melalui musikalisasi puisi. Puisi merupakan sebuah karya sastra hasil dari ungkapan dan perasaan seseorang dengan bahasa yang terkait irama, matra, rima, penyusun, lirik, dan bait. Isi-isi dalam puisi penuh makna dengan bahasa yang dipakai cukup indah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, puisi merupakan ragam sastra yang berbahasa terkait oleh irama, matra, rima, serta penyusun lirik dan bait. Tema merupakan ide, gagasan pokok, atau acuan penyair dalam puisi maupun prosa. Suasana dalam puisi adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi tersebut. Suasana dalam puisi tercipta dari nada atau pengungkapan sikap penyair. Makna puisi adalah maksud ataupun artian yang terkandung pada suatu puisi yang mengandung pesan tertentu yang bisa ditangkap oleh pembaca puisi. Salah satu ciri khas puisi adalah terikat rima, juga terdiri atas kalimat indah yang pendek namun padat makna. Tema dalam puisi ini adalah Cintaku Jauh di Pulau, karya Chairil Anwar. Tema puisi tersebut adalah kisah tak sampai, yaitu perasaan cinta kepada seseorang tetapi akhirnya tidak bisa hidup bersama karena terlebih dahulu dipisahkan oleh ajal. Makna dari puisi ini adalah diceritakan seorang lelaki yang sedang menuju ke arah kekasihnya. Gadis yang dicintainya ada jauh di pulau. Ketika dia berusaha untuk menemui pacarnya, awal perjalanannya sangat mudah. Di tengah kemudahan perjalanannya, si lelaki justru merasa bahwa tujuannya tidak akan sampai. Dicintainya ada jauh di pulau. Ketika dia berusaha untuk menemui pacarnya, awal perjalanannya sangat mudah. Di tengah kemudahan perjalanannya, si lelaki justru merasa bahwa tujuannya tidak akan sampai. Tidak akan tercapai. Ketika sudah dalam perjalanan, justru sepertinya dia merasa akan mati, padahal dia sangat merindukan pacarnya.
Perjalanan cintanya yang sudah bertahun-tahun ditempuh akan segera kandas. Digambarkan dengan perahu yang rapuh, pasti karang di lautan. Padahal jika dia mati, sang pacar juga akan mati, karena meratapi kesedihan dan kesendiriannya. Nah, puisi Cintaku Jauh di Pulau karya Chairil Anwar adalah puisi yang mewah untuk didengar dengan iringan musik yang sangat indah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adik-adik, demikianlah kita sudah lihat bersama dan dengarkan bersama tentang presentasi teman-teman kalian. Mereka begitu berani untuk menyampaikan tentang hasil belajar mereka selama belajar di rumah. Semoga yang lain juga dapat berani untuk menampilkan sebuah karya yang terbaik selama belajar di rumah. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.